Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme friends, ketemu lagi dengan saya Zata Ligo di Momakes, obrolan nyelenehnya ibu-ibu tapi seru dan inspiratif. Nah, apa kabar nih Podme friends? Kita baru aja selesai libur lebaran ya, mudah-mudahan sekarang sudah stabil lagi situasinya dan pasti banyak cerita seru ya di liburan kemarin. Nah, sekarang nih pas banget usai lebaran, saya kedatangan tamu yang luar biasa banget, seorang perempuan kuat, Mama Kuat. Oke, mungkin beberapa udah dapat clue-nya ya. Mama Kuat dia adalah pendiri dari Mom Academy, Mothers on Mission, The Founders, Semut Koloni. Aduh, banyak banget ya kalau saya sebutin satu persatu. Dan dia juga adalah seorang pembicara, sering banget ngisi untuk banyak sekali tema-tema yang berkaitan dengan community, sosial media, digital marketing, dan lain-lain. Pastinya beberapa yang belum dapat ya clue-nya siapa udah penasaran. Saya akan langsung mengundang Widya Savitri. Halo Mam Wid, kita panggilnya Mam aja ya. Boleh. Apa kabar Kak Zata? Alhamdulillah baik. Mudik nggak? Kemarin sih nggak mudik ya. Mudik Aku ya. kayaknya nggak sanggup deh dengan mudik tahun ini. Dengan kemacetan dan lain-lain kemacetannya ya. Kayaknya nanti deh ambil cuti lagi. Iya benar-benar. Tapi tetap aja ya bermakna banget ya libur dan lebaran kemarin ya. Happy sih lihat orang-orang mudik dan kayak senang ya. Ketemu dan keluarga. Gitu. Bener banget. Nah, Mam Wid tadi aku udah ngenalin nih banyak juga mungkin yang mendengarkan yang sudah kenal sama Mam Wid. Tapi pasti banyak juga yang belum. Ceritain dong apa nih kegiatannya akhir-akhir ini? Lumayan ya, lumayan sibuk gitu kan. Dan apalagi ini menjelang Momfest. Nanti kita ada clue-nya ya kenapa aku ngebahas Momfest. Karena kita memang ada biasa ya. Ada annual event setiap tahunnya itu festival buat para ibu-ibu di Mothers on Mission, di Mom Academy, dan komunitas-komunitas kita gitu. Jadi ini lumayan lagi sibuk ya, lagi nodongin para klien nih. Ayo join di Momfest gitu, dan juga ngajakin teman-teman untuk join gitu. Oke, berarti sibuk mempersiapkan Momfest ya. Betul. Oke, buat yang sudah tahu Momfest itu diadakan setiap tahun kan, kebetulan baru juga berulang tahun ya. Ya. Tanggal berapa tepatnya sebenarnya? Sebetulnya di tanggal 17 Januari. 17 Januari. Cuma kayaknya kalau setahun itu tetap masa perayaan kita nggak sih? Betul. Ibu-ibu tuh kayaknya harus tiap hari ya merayakan ya, momen. Sebenarnya celebrating moms itu setiap hari ya, dan tapi kita nih di Momfest ini benar-benar pengen bikin sesuatu yang besar, sesuatu yang bermakna dan berarti, makanya persiapannya butuh berbulan-bulan ya Mbak Wid ya. Benar. Oke, Mbak Wid, sebelum kita ngomongin Momfest, Mbak Wid sebagai founder dari Mothers on Mission dan Mom Academy, boleh ceritain dong apa sih Mothers on Mission? Itu namanya keren banget, sumpah pas gua gabung di Mom juga salah satu yang bikin ih keren banget ya namanya Mothers on Mission dan Mom Academy. Ceritain dong. Oke, sebetulnya berawal banget ya kenapa namanya Mothers on Mission ini, kayaknya mama punya misi apa sih gitu kan ya, kok namanya Mothers on Mission gitu. Jadi jauh banget sebelum pandemi gitu ya, aku tuh dulunya di agency Kak gitu kan, lama belasan tahun lah di communication agency gitu kan. Ya dunia zaman dulu ya sebelum pandemi itu, kita kan kalau dunia agency itu, kalau ibu-ibu itu ya sama aja, disamakan semua dengan karyawan pada umumnya gitu kan. Kita kadang kalau udah produksi berangkat pagi, pulang pagi lagi gitu kan ya. Jadi sama keluarga tuh kadang jarang ketemu gitu kan. Dan ini ternyata kendala aku dengan kendala para ibu-ibu tuh sama gitu kan, dengan yang lainnya gitu kan. Anak sakit bingung, ada suami sakit bingung gitu kan. Karena kita zaman dulu belum ada WFH gitu kan. Jadi nggak bisa tuh ninggalin pekerjaan, lembur ya kita bareng-bareng lembur di kantor. Nah akhirnya aku kayaknya udah cukup deh, aku udah belasan tahun di dunia agency, aku memutuskan resign waktu itu gitu kan. Cuma karena kelamaan di rumah, kangen dong dengan biasa ketemu klien, kangen dengan industri gitu kan ya. Akhirnya aku ketemu dengan salah satu investor ya di Ilona Network gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan ya, kita ternyata punyai visi misi yang sama. Dia juga, aku juga concern dengan itu. Ternyata banyak banget talenta keren dari para ibu gitu ya. Mereka yang udah expert, profesional dan lama di dunia agency harus resign, dan mereka kayak kehilangan gitu kan. Karena mencari orang yang profesional itu kan gak gampang ya Kak gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kalau gitu kita bikinlah suatu perusahaan, tapi kayaknya aku nggak bisa ngantor setiap hari gitu kan. Boleh nggak aku bikin perusahaan yang isinya para ibu-ibu semua, kita ngantornya dari rumah gitu kan. Itu jauh sebelum pandemi gitu kan. Jauh sebelum pandemi. Udah akhirnya kita set up bareng dan terbentuklah nama Mothers on Mission itu, karena isinya memang para ibu-ibu ex-agency gitu kan. Ex-agency. Kita jalan bareng gitu kan. Jalan dengan bikin project-project bareng, ketemu brand bareng gitu.
Awalnya Kak, itu susah banget. Kebayang. Susah banget menjelaskan konsep bekerja dari rumah waktu itu kan, waktu kita present ke klien. Aduh, ini yakin nih isinya ibu-ibu semua, bisa profesional nggak sih? Pasti drama kali ya, karena kerja aja udah banyak drama tuh. Entah kita menstruasi tuh kadang, aduh izin ya, perutku sakit banget nggak bisa nih gitu kan. Anak sakit suka izin. Ini kalau isinya ibu-ibu semua, jangan-jangan kerjaan kita nggak kepegang gitu kan. Itu susah banget. Kita tuh setengah tahun nggak dapat project Kak. Karena nggak banyak klien yang percaya dengan kita gitu, dengan isinya ibu-ibu gitu kan. Akhirnya ada satu klien lama aku kontak, ayo dong mas, itu tuh Dabati, Mas Nail nih ya. Ini aku sengaja gitu, karena menurut aku beliau tuh sangat baik hati gitu. Makanya kenapa aku ingat sampai sekarang, beliau adalah satu orang yang menyumbang gitu ya, yang ngebuka pintu rezeki. Karena setelah pintu rezeki satu kebuka tuh kayak banyak kebuka lebar gitu kan ya. Terus aku cerita, aku langsung gini, Mas Nail, ini aku ngemis project, aku bilang aku ngemis gitu, aku pengen nunjukin kita bisa loh. Terus aku tunjukin konsepnya, dan ternyata dia suka gitu kan. Keren loh yang pengen gue lakuin itu, dia bilang gitu kan. Udah deh, ini gue kasih satu project trial, dia bilang gitu kan. Kasih project trial, kita bikin event waktu itu di Kandang Jurang. Konsepnya adalah CSR program. Ternyata dia ngerasa, ini ibu-ibu kok nggak pernah ketemu, bisa bikin event bareng offline pula gitu kan, dan ngundang banyak anak-anak waktu itu kan, dan itu jalan gitu kan. Dari sana alhamdulillah tuh kita udah punya portfolio, kita kasih, pintu rezeki keluar gitu kan. Kita pegang Ambassador punya SGM, terus ada projectnya dari Fontera Group, aduh macam-macam deh pokoknya. Akhirnya setelah itu udah lah ya, kita bisa lah, kita nunjukin bahwa kita bisa loh kerja jarak jauh, bisa ini. Dan pas pandemi ini kita tuh kayak bisa kan gitu kan. Jadi kita dapat project Nabati itu tahun 2017 ya, dari Mas Nail itu. Makanya sampai sekarang tuh ya aku selalu bawa itu. Aku ada satu orang yang sangat berjasa, which is satu klien yang sangat percaya gitu dengan Mothers on Mission. Kita dikasih projectnya nggak besar Kak, kecil gitu. Cuma itu satu kita kita punya project, akhirnya ada orang yang percaya sama kita. Karena setengah tahun aku menjelaskan konsep bekerja dari rumah ini, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya sama kita ibu-ibu gitu kan. Pas masa pandemi ini masuk, langsung tuh kan bisa kan kita kerja dari rumah gitu kan. Jadi semua orang sudah melakukan itu, dan justru malah enak ya, seru ya kerja dari rumah gitu kan, bisa dekat sama keluarga, dan waktu tuh nggak terbuang di jalan kayak gitu kan. Itu sih yang kita alami. Itu ya, dari situ kemudian akhirnya banyak sekali proyek-proyek, dan sekarang sibuk banget ya. Alhamdulillah ya. Mothers on Mission dan Mom Academy. Nggak berasa ya, udah 5 tahun kan gitu kan. Nggak nyangka sih. Nah dari itu kan, itu Mothers on Mission. Kemudian gimana tuh akhirnya muncul Mom Academy? Nah, suka banyak yang bingung Mothers on Mission tuh apa, Mom Academy itu apa. Jadi Mothers on Mission itu adalah grupnya gitu kan. Mothers on Mission punya misinya banyak gitu ya. Di bawahnya itu ada apa aja gitu kan. Nah, kita menciptakan, ada Mom Agency di bawahnya Mothers Mission, ada Mom Agency, isinya adalah tim-tim project nih ya, freelancer, terus kita ngegarap campaign-campaign, sosial media, produksi segala macam tuh di Mom Agency. Nah, satu lagi kita punya Mom Academy, ini adalah komunitas Kak gitu kan. Mom Agency ini adalah satu agensi yang memang fokus untuk community network gitu kan. Kita punya banyak komunitas yang kita maintain gitu kan, yang kita kerjasama gitu kan. Dan ada 500 komunitas tuh di bawahnya Mom Agency gitu kan. Kita ngerasa bahwa kok kita ngejain komunitas buat orang gitu ya, kenapa kita nggak bikin sendiri gitu kan. Awalnya akhirnya kita ngebentuk Mom Academy ini hanya untuk para freelancer. Kita kumpulkan ada sekitar 50 freelancer waktu itu. Niatnya hanya untuk biar gampang nih kalau saat share brief, kalau ada diskusi mengenai tren terbaru atau apa gitu kan. Pas bikin ternyata diskusinya kayak melulu kerjaan. Tiba-tiba obrolannya jadi rame, ngomongin anak lah gitu. Ibu-ibu kalau udah ketemu ibu-ibu, ngomongin finansial, ngomongin macam-macam dagangan segala. Ternyata mereka juga berdagang gitu, nggak cuma sebagai freelancer semata. Akhirnya adanya letuk tuh, Mbak Wit boleh nggak komunitasnya dibuka untuk umum? Karena pas kita suka posting banyak yang nanya, Mom Academy apa sih? Mom Academy apa sih? Kayak keren banget gitu. Terus akhirnya seru juga, coba ya kita buka untuk umum, kita trial nih. Pas dibuka untuk umum, tiba-tiba langsung nge-boom Kak, jeng gitu kan. Dan akhirnya kita nggak sanggup nih kalau ngelola sendiri di Mom Academy. Akhirnya kita ambil para Moma Squad nih, orang-orang yang aktif, kita kumpulkan gitu kan. Siapa yang mau bantuin kita menjadi pengurus gitu, jadi Moma Squad. Ternyata banyak yang tertarik gitu kan ya, untuk join gitu kan, untuk aku mau ngurusin. Akhirnya ternyata makin banyak. Kita sekarang punya 22 regional di seluruh Indonesia gitu kan.
masing-masing ada 2 pengurus gitu. Jadi kita bikinnya regional gitu kan. Jadi Jakarta gitu, Depok, Bogor gitu. Jadi biar gampang kalau saat nanti mau ada kopdar gitu kan. Dan akhirnya juga ternyata banyak brand yang nanyain, Mam, kamu punya nggak komunitas wilayah ini? Aku udah ngumpulin. Aku udah ngumpulin gitu kan, daripada nyari-nyari lagi bingung kan. Karena misalnya kalau kita masuk komunitas parenting, kita nggak tahu kan misalnya gitu kan dia lokasinya di mana gitu. Tapi kalau kita base location ini udah enak banget tuh gitu. Gitu. Jadi yang aku perhatiin setahun terakhir aja perkembangan membernya itu banyak banget. Itu gimana sih gitu? Selain pastinya tadi ada pengurus di tiap komunitas, pasti perannya Mamwit dan yang lainnya juga pasti luar biasa. Itu gimana mengelolanya? Karena memang kita nggak cuma komunitasnya nggak sekedar ngumpul doang, hahihi seru-seruan apa kabar, nanya sharing segala macam, tapi kita bikin program kan di Mam Academy. Jadi Kak Zata juga salah satu mentor gitu kan, coach lah untuk kita semua gitu kan ya, yang nge-mentorin bagaimana program ini sustain gitu kan, dari dia member, terus dia bisa naik menjadi seorang Mama Squad, menjadi pengurus, dari Mama Squad dia nanti lulus bisa menjadi mentor kan gitu kan. Jadi akhirnya dan dia bisa punya penghasilan sendiri di situ. Jadi kita ngerasa bahwa ini program ini harus jalan gitu. Dan ini bukan suatu kebanggaan ataupun bukan Widianya yang keren sebetulnya. Tapi memang para mamnya itu memang niat belajar gitu. Percuma kan ya mam ya, kita punya program tapi membernya nggak mau belajar. Percuma juga yang datang Zoom nanti cuma 1 orang 2 orang, buat apa gitu. Tapi alhamdulillah bisa berjalan karena memang member-membernya ini dia senang belajar gitu. Jadi kita ngerasa klop gitu. Program kita dengan member kita klop, makanya kenapa ini bisa berjalan dengan baik sampai sekarang, istiqomah lah gitu kan. Dan kalau kita lihat juga dari pendapat orang lain, karena kan nggak mungkin kan menurut aku ya ini keren, nggak mungkin menurut aku gitu kan. Tapi kita coba tanya ke member gitu kan ya. Contohnya ada member Bogor kemarin, dia adalah seorang fashionpreneur ya. Siapa namanya kemarin ya? Mamsi dia sendiri mengatakan bahwa aku bingung. Aku nanya ke Mamsi, kamu kan ini orang hebat ya, udah punya bisnis sendiri gitu kan ya. Kenapa kamu masih mau masuk ke dalam komunitas gitu? Terus dia bilang bahwa aku butuh komunitas lain selain komunitas fashion gitu ya, karena pertama nggak mungkin dong aku bergaulnya di fashion aja, teman-teman fashion aja, tapi aku juga butuh komunitas luar gitu yang ngedukung aku. Dia bilang gitu. Dan aku banyak bergabung di komunitas lain, nggak ada yang sama kayak Mam Academy, dia bilang gitu kan. Oh ya, aku jadi tertarik. Kenapa memangnya di Mam Academy tuh punya program yang jelas gitu. Programnya dan juga rutin dan istiqomah gitu. Maksudnya nggak yang ada tiba-tiba hilang, Nah ini dan juga semua membernya, pengurusnya tuh kayak sehati gitu. Makanya dia ngerasa kayak ini ada komunitas yang cocok buat dia gitu. Aku sih salut dengan orang yang udah sibuk, yang udah hebat di luar gitu ya, mau masuk ke dalam komunitas kita dan dia menawarkan diri untuk apa ya bisa saya kontribusikan untuk komunitas kamu. Jadi saya sendiri ngerasa bahwa alhamdulillah ya kita nih Mam Academy ini dikelilingi oleh orang-orang baik gitu sebetulnya gitu. Jadi nggak orangnya cuma datang mengharapkan dapat project dari Mam Academy, tapi juga ada orang-orang yang datang apa yang bisa aku berikan untuk Mam Academy gitu. Jadi ini take and give-nya luar biasa gitu kan. Ini aku ngerasa Masya Allah terberkati banget lah komunitas ini gitu. Banget gitu. Take and give-nya itu yang pengen aku highlight juga sih. Sebenarnya karena yang aku lihat ya Mam Academy banyak memberi, kita juga jadi menarik orang-orang positif yang mau ngebantu kita ya. Betul. Berasa banget bener. Aduh ya ampun, ini ngomongin Mam Academy, Mothers on Mission pasti gak bakal habis-habis ya, banyak. Betul. Next time kita sambung lagi deh. Sekarang aku mau fokus lagi ke Mam Fest-nya, karena ini menurut aku ini adalah selebrasi yang luar biasa buat kita para mams. Sebenarnya selebrasi untuk mams adalah setiap hari, tapi kita kayak pengen memberikan satu hari itu yang spesial banget buat para mams. Nah ini ceritain dong apa itu Mam Fest, temanya apa segala macam, pokoknya silakan ditumpahkan di sini semuanya. Jadi kita selain kita punya program harian, kita punya program mingguan, kita punya program bulanan, kita juga ada punya program tahunan, which is adalah Mam Fest gitu. Awal banget kita nyiptain Mam Fest itu sebetulnya untuk merayakan ulang tahun kita gitu kan. Biasa di bulan Februari kita baru ngerayain Mam Fest gitu. Nah awalnya tuh cuma sedikit, yang datang kan cuma para member aja gitu kan. Maksudnya cuma karyawan, pengurus, freelancer aja gitu kan. Tapi kali kita bikin acara, kok seru ya, kita bikin yuk agak besar di tahun depan gitu kan. Kita bikin lagi yang tahun depan itu kita di kerjasama waktu itu dengan Shopee Paris waktu itu. Kita dikasih tempat, kita baru sadar, oh ternyata banyak brand yang terbuka untuk support komunitas ya gitu kan. Nah ini kita ngerasa bahwa
oh oke, berarti kita bisa bikin lebih besar lagi dong di tahun depannya gitu kan. Akhirnya di tahun ketiga itu kita bikin yang lumayan besar, itu jauh sebelum pandemi. Jadi Februari kita bikin Mamfest, Maretnya pandemi tuh udah langsung lockdown. Itu bener-bener kayak ya ampun, lucky banget ya kita bisa bikin terakhir banget tuh event terakhir kita gitu. Nah ini kita ada event tahunan, bagaimana kita ingin merayakan bersama lah ya, keberadaan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita gitu kan. Jadi ngumpul di sana lah, seseruan, karena kita kan kumpulnya di WhatsApp grup ya. Jadi saat ketemu tuh kayaknya seneng, terus ketemu kamu dari regional mana? Aku dari regional Tangerang, aku dari Depok, salam kenal. Jadi ini adalah momen kita silaturahmi, saling kenal dengan dari member-member antar regional gitu kan. Dan lihat juga kekompakan antar regional. Jadi pas kita panggil, mana regional Depok, wah gitu ya, mana regional Jakarta, wah, jadi ini luar biasa sih serunya. Hebohnya kayak gitu. Jadi nah ini kenapa kita ngerasa bahwa kayak kita butuh tetap ada nih annual festival seperti ini gitu setiap tahunnya gitu, karena nggak mungkin ngumpulin mereka sekaligus di satu tempat ya, atau di kantor kita gitu, nggak akan cukup ya. Kenapa? Kita butuh suatu tempat yang besar, bisa nampung banyak orang gitu. Dan tahun keempat kita ngadainnya hybrid, itu juga adalah suatu momen yang bersejarah buat kita. Wah ternyata kita bisa loh mengadakan event hybrid gitu ya, yang nggak bisa hadir, kita kasih foto-foto mukanya di bangku-bangku seakan dia hadir gitu ya, udah kayak acara Grammy. Bener. Jadi tetap ada serunya gitu, tetap bagaimanapun ibu-ibu tidak kehabisan akal. Kita kirimin mereka baju di rumah, kita tetap pakai baju seragam, kekompakannya tetap terjaga gitu. Dan tahun ini kita mau balik lagi nih Kak, ke offline. Jadi mudah-mudahan setelah 2 tahun gak ketemu gitu ya. Jadi ini adalah momen yang sangat luar biasa buat kita gitu sih. Wow, pasti nih Moms Pod Me Friends yang dengerin udah makin penasaran nih. Ada nanti di sana ada acara apa aja nih? Kasih tahu dong, spill sedikit. Aduh, ini mau di-spill semuanya apa gimana ya? Dikit aja biar pada penasaran, biar pada daftar. Daftar ya, daftar ya. Pokoknya ini soalnya seatnya terbatas banget kan. Kita nggak bisa mau banyak-banyak gitu ya. Hanya 300 seat yang kita siapkan gitu ya. Sekarang sudah mencapai 200. Jadi udah lebih bentar lagi bisa habis gajian tuh ibu-ibu langsung bayar. aku gitu kan. Jadi di acara itu pasti kita ada acara talk show juga kan. Kita talk show bagaimana kita undang narasumber yang keren-keren ya, memberikan pengalaman di sisi finansial, menjadi seorang istri gimana, dan kita juga ada support system dari peran ayah seperti apa gitu, jadi peran suami gitu ya. Nah jadi ini bakalan seru banget dan bakalan menjadi insight banget buat kita gitu, makanya harus hadir gitu, ketemu narsum langsung, biasanya online, secara virtual kadang sinyal juga kurang oke gitu kan. Beda feelnya. Kalau ketemu langsung kan bisa foto bareng gitu kan. Gitu, jadi harus datang gitu. Pertama kita akan ketemu narasumber yang kece. Kedua kita akan ada booth juga nih bagi teman-teman yang ngerasa diriku berbakat, diriku bertalenta. Aku pengen dong join sebagai freelancer di Mam. Aku pengen dong menjadi talentnya Mam. Aku suka nongol di Instagramnya Mam atau di YouTube-nya Mam gitu. Nanti kita ada booth sendiri, kita siapin di sana buat para moms yang ingin menjadi talent kita. Bisa gitu. daftar langsung, bisa daftar langsung on the spot gitu kan. Jadi kita akan ada audisinya juga lah intinya gitu kan. Jadi bisa hadir juga gitu. Selain itu kita juga akan banyak booth dari para sponsor yang di sana. Jadi seru banget. Dan goodie bag-nya juga banyak banget ya. Jadi setiap acaranya Mamfest nih, goodie bag. Acara Mamfest tuh nggak pernah sepi goodie bag ya. Selalu goodie bag-nya tuh bahkan yang tahun ketiga aku ingat banget orang pulang bawa goodie bag tuh diseret karena dia nggak kuat ngangkat kan, bahkan gitu kan, karena kita goodie bag-nya besar banget sampai nggak kuat ngangkat gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini juga sebanyak itu, seheboh itu ya. Jadi ayo hadir gitu kan. Harga tiket nggak seberapa karena jauh lebih value-nya lebih besar ya. Value-nya lebih besar gitu. Ya, dapat ilmu, networking, goodie bag dan lain-lain. Ngomongin harga, kasih tahu dong. Biar udah bisa nyiapin uangnya buat yang mau daftar. Betul. Dari sekarang boleh nabung ya. Harganya cuma 300.000 untuk peserta offline. Kalau dari luar kota ataupun yang di Jakarta berhalangan hadir, bisa ikutan online-nya hanya 265.000. Oke, 265 yang online. Yang online. Nanti yang online kita kirimkan goodie bag-nya ke rumah. Tetap dikirimin kita goodie bag-nya. Kirimkan gitu kan. Jadi biar tetap merasakan gitu kan. Gitu. Oke, jadi udah siap-siap ya, dari sekarang langsung aja dicek. Kalau mau daftar, ceknya kemana? Bisa masuk ke Instagramnya Mamfest ID ya, momfest.id gitu. Nanti bisa masuk ke sana. Sudah ada kontaknya orangnya siapa gitu kan. Ada Mam Arih, Mam Rita, sama Mam Ami gitu. Kalau untuk para moms di dalam komunitas WhatsApp group pasti sudah kenal banget mereka gitu kan. Nanti bisa cek juga di flyer kita.
Wah, gitu. udah nggak sabar ini acaranya pasti keren banget. Nah, Mom Wit, ini pertanyaan terakhir nih. Tolong dong kasih tahu ke PodMe Friends, ke Moms, kenapa mereka harus ikut Momfest ini? Kita butuh healing ya, Pak. Buat yang selama ini jarang keluar rumah gitu ya, aduh di rumah terus stres gitu ya. Sahabat itu adalah ternyata juga obat gitu ya. Ketemu orang yang sefrekuensi dengan kita gitu, ketawa bersama, itu adalah suatu obat juga buat kita healing gitu. Jadi dan kita juga ingin merayakan, kita mau kasih nih suatu penghargaan lah. Kita menciptakan event ini gitu buat mom semua di sini, bahwa apapun achievement yang kita miliki gitu ya, kita dapati sekecil apapun itu harus dirayakan gitu. Karena kalau kita di sosial media gitu ya, aduh insecure banget ya dengan kehebatan ibu-ibu, anaknya udah bisa, umur segini udah bisa makan sendiri, kok umur 3 tahun udah bisa main piano gitu. Kadang kita ngerasa makin toksik diri kita gitu kan dengan adanya seperti itu. Kenapa kita kumpulkan bahwa diri kita sangat berharga gitu ya, diri kita juga punya hal hebat gitu. Maka ayo kita rayakan momen ini bersama, kita saling support satu sama lain. Kita udah melewati masa pandemi ini dengan selamat aja, ini adalah suatu, kita adalah para survivor gitu kan. Jadi ayo kita kumpul, ketemu orang-orang yang positif semua, sehingga meningkatkan imun kita, ningkatin vibes positif kita gitu. Makanya kenapa Mam harus hadir di sini. Harus gitu. banget ya, harus banget. Aku ngebayangin ya buat para moms ini kayak makanan buat jiwa gitu loh. Betul, jangan cuma fisiknya aja, psikisnya juga butuh makanan ya. Betul banget, ya ampun. Mom Wit, ini banyak banget sebenarnya yang masih pengen aku gali, tapi kurang lebih itu tadi udah menjelaskan ya tentang Momfest, bagaimana cara daftarnya buat PodMe Friends semuanya. Pokoknya kalau masih ada yang mau ditanya-tanya lagi, nanti boleh langsung DM juga ke Mom Wit, kasih dong Instagramnya. @mamakuat ya. @mamakuat ya, sesuai namanya ya tadi yang sudah saya bilang di awal ya, terbukti ya. Bisa DM @mamakuat atau juga momfest.id dan juga momacademy.id. Nah, PodMe Friends, kita tiba di akhir acara, tapi jangan khawatir, masih akan ada episode-episode selanjutnya. Makasih banyak Mom Wit dan PodMe Friends boleh, semuanya. Terakhir, aku mau ucapin terima kasih nih untuk PodMe yang selama ini udah support komunitas. Makanya kita senang banget ya punya partner seperti ini yang selalu ngedukung kita ya gitu. Kita punya program baru karena PodMe gitu. Karena kalau nggak ada PodMe kita nggak punya program Momakes gitu. Pertama, thank you banget untuk PodMe. Semoga kerjasama kita berjalan dengan panjang gitu ya. Amin. Dan untuk para sponsor, aku boleh ngucapin terima kasih nggak? Boleh ya. Untuk sponsor Momfest ada Maltover, ada Health and Happiness, ada Delisari, Kanmo Group, Velansi, YouFit, Ben Farm, Desia Cosmetics, Alpenliebe, Emeron, Promah, Bumbu Bumbu Bambu, Banana, Easy Soup dan Choyo, Anapalis Decor, Rentoys, Highclo, ADX, Masya Allah banyak ya. Kemudian untuk komunitas dan media ada Bird Club Indonesia, Sharing Mom Baby, Influencer Wanita, Primi Warrior, Mamakologi, Ibu Hebat, Endes TV, Mama Papa ID, dan mudah-mudahan akan bertangan lagi ya para sponsor dan masih ditunggu support lainnya. Masih ditunggu berarti? Masih, jangan lama-lama tapi mau kita tutup soalnya. Oke, betul. Makasih banyak semuanya. Mom Wit, makasih banyak ya sudah ada di Momakes dan berbagi tentang nanti keseruan Momfest ya. Jadi jangan sampai Mom semuanya dan PodMe Friends melewatkan Momfest kali ini ya. Dan sampai ketemu di episode Momakes selanjutnya. Bye. Mama Talk, obrolan santai dan edukatif.